Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini pertemuan kita di mata kuliah perilaku konsumen sebelum kalian melaksanakan UAS di minggu depan. Baik, hari ini kita akan melaksanakan segmentasi belajar tentang segmentasi pasar dan pemosisian produk. Seperti biasa, sebelum dimulai, Ibu minta tolong teman-teman ada yang memimpin salah satu orang untuk memimpin aku. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang segmentasi pasar dan pemosisian produk dalam sudut pandang perilaku konsumen. Oke, jadi teman-teman sudah paham, sudah belajar di manajemen pemasaran kalau konsumen atau pemasaran yang baik itu menyasar segmen yang tepat, gitu ya, sehingga hasilnya lebih optimal, gitu, penjualan lebih maksimal, dan biaya, gitu ya, itu bisa diminimalisir, gitu ya. Nah, itu yang diharapkan ketika kita sudah bisa menentukan segmentasi yang tepat dan pemosisian produk yang tepat, atau segmenting dan positioning yang tepat. Baik, selama 90 menit ke depan, kita akan belajar tentang segmentasi pasar, kemudian tugas dalam segmentasi pasar, dasar-dasar segmentasi, pengembangan pemosisian produk, dan yang terakhir aplikasi segmentasi pasar dan pemosisian produk. Segmentasi pasar. Apa sih itu segmen? Segmen adalah membagi apa? Berdasarkan karakter yang sama, kelompok karakter yang sama, kebiasaan yang sama, perilaku yang sama, gitu ya. Dikelompok-kelompokkan. Kenapa dikelompok-kelompokkan? Karena biasanya orang-orang yang sama, gitu ya. Terus orang-orang yang perilakunya sama, yang kebiasaannya sama, itu cenderung mirip-mirip gitu. Jadi bagusnya dikelompokkan karena kebutuhan dan keinginan itu cenderung sama. Itu kenapa kita harus mengelompok-kelompokkan menjadi satu kelompok, gitu ya. Nah, ini segmentasi pasar pengertiannya jadi proses membagi pasar potensial menjadi kelompok konsumen yang berbeda-beda dan memilih satu atau lebih segmen sebagai sasaran pasar yang harus dikejar dengan bauran pemasaran atau marketing mix 4P atau 7P, gitu ya, yang berbeda. Nah, ketika segmentasi pasar yang kita lakukan apa? Yang pertama, menganalisis hubungan konsumen produsen, seperti apa hubungannya. Dekat, kalau jasa biasanya lebih dekat, gitu ya, dibandingkan dengan produk, gitu. Produk kita bisa nggak tahu siapa yang buat atau tidak berhubungan sama sekali dengan produsennya. Kemudian menyediakan dasar-dasar segmentasi, kita mau mengelompokkan berdasarkan apa saja, pemosisian atau positioning produk, posisi produk di benak konsumen, gitu ya, melekat di benak konsumen itu mau sebagai apa. Kemudian selanjutnya strategi yang sudah ada tentang segmentasi itu dipilih dan merancang strategi bauran pemasaran 4P atau 7P-nya. Nah, ini dasar-dasar segmentasi yang tadi harus disiapkan. Teman-teman bisa memilih salah satu, jadi satu aja, atau campuran beberapa. Gitu. Prinsipnya semakin teman-teman bisa menggambarkan atau mengcapture karakter konsumen dengan lebih tepat dengan berbagai segmentasi atau pengelompokan, itu akan semakin baik karena diharapkan perilakunya itu akan semakin pas, gitu ya. Nah, ini dasar-dasar segmentasi, ada geografis berarti lokasi, ada daerah, ada ukuran kota, metropolitan, kota kecil, kota besar, kepadatan, kota, pinggir kota, kota lama, atau iklim. Sedang, panas, lembab, banyak hujan. Bisa juga demografis, gitu ya, atau kemasyarakatan. Mengelompokkan produk atau jasa berdasarkan usia, susu itu seringnya, jenis kelamin, status perkawinan, penghasilan, pendidikan, pekerjaan. Kemudian psikologis, gitu ya. Ketika orang membeli sesuatu itu motivasinya apa? Kemudian berdasarkan kepribadian, baju untuk cewek tomboy, gitu kan. Persepsi tentang sesuatu yang baik atau tidak baik, gitu ya. Contohnya misalnya produk-produk
organik itu dianggap lebih baik, sehingga ada orang-orang yang memilih kelompok orang-orang atau segmen orang yang memilih produk hijau atau produk organik. Kemudian learning involvement, gitu ya. Dia suka terlibat atau tidak ketika memilih sesuatu, apakah benar-benar nyoba, ataukah lihat komposisinya, gitu ya, apakah dites benar-benar informasi yang ada di kemasan atau tidak, gitu ya. Kemudian sikapnya. Minggu kemarin kita udah sikap. Nah, kemudian ada segmentasi psikografis tentang gaya hidup. Dia gaya hidupnya gimana? Suka nonton, gitu ya, atau misalnya suka nongkrong, atau suka baca ibu misalnya, seperti itu, atau olahraga. Kemudian ada segmentasi sosial budaya, gitu ya, berdasarkan agama. Kalau muslim berarti baju muslim, tidak pakai daging babi dan anjing, gitu ya. Kemudian ada berdasarkan ras, ada kelas sosial, dan kemudian ada siklus hidup keluarga yang sudah minggu lalu kita pelajari. Ini segmentasi selanjutnya bisa terkait pemakaian. Dia makainya sering atau tidak, pemakaian berat, pemakaian ringan, atau bukan pemakai. Rokok misalnya, gitu ya. Bukan perokok, perokok kadang-kadang, dan perokok berat bisa. Status kesadaran, sadar, tidak sadar, tertarik, antusias. Nggak sadar ada Indomie rasa baru, sampai yang antusias dengan rasa-rasa Indomie yang baru. Ketersediaan merek, gitu ya, kesetiaan merek, gitu. Jadi apakah dia selalu pakai merek itu atau berganti-ganti merek. Nah, situasinya, lokasinya, orangnya, kemudian manfaat, dan ini segmentasi hibrida atau campuran. Ya, ini ada yang terkenal demografis atau psikografis, itu campuran, gitu ya. Kemudian Sri false, gitu ya. False itu yang di samping kanan ini. Kemudian geodemografis, gitu. Jadi mengelompokkan orang apakah uang ataukah pikiran, gitu ya. Ada macam-macam. Nah, itu cara mengelompokkan konsumen. Nah, selanjutnya setelah mengelompokkan konsumen, kita kan jadi tahu mereka butuhnya, inginnya produk yang seperti apa, sehingga kita bisa memposisikan merek atau produk kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya apa? Untuk konsumen yang menengah ke bawah, itu mereka pasti cari produk yang murah, yang diskon. Jadi kita bisa buat atau bisa ngasih di pikiran konsumen kayak mencitrakan produk kita atau memposisikan produk kita tuh produk yang selalu diskon. Ramayana melakukan itu, teman-teman, gitu ya. Jadi membentuk citra merek tertentu di benak konsumen. Nah, pemosisian bisa dilakukan dengan atribut yang murah. Atribut itu bisa kualitas produk, fitur produk, desain, gitu ya, kemasan, penggunaan aplikasi, menggunakan produknya, kelas produknya, dan pesaingnya dari pesaing. Kemudian menyeleksi strategi segmentasi. Yang pertama, perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Gitu bisa. Kemudian perusahaan memutuskan untuk tidak menentukan segmen, tetapi menjadi pemasar massal. Aqua melakukan itu, teman-teman. Gitu ya, Pepsodent melakukan itu. Lifebuoy melakukan itu. Gitu ya, perusahaan memutuskan memasarkan ke satu segmen saja, dipilih high class atau memang penerbangan murah, gitu ya. Mereka sudah bilang gitu, memutuskan satu segmen atau memasarkan ke lebih dari satu segmen, gitu. Versi murahnya misalnya Lion, versi eksekutifnya ada batik, gitu, batik ya. Contohnya. Begitu, teman-teman, yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini ada masukan, sanggahan, diskusi? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Terima kasih. Kemudian satu orang yang tunggu. Terima kasih, teman-teman semua. Hari ini sudah hadir. Hari ini kita sudah belajar mengelompokkan karakter-karakter konsumen berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan perilaku, sehingga nanti bisa lebih tepat
menyediakan produk atau jasanya. Gitu ya. Kemudian terakhir tadi kita belajar tentang sebelum itu kita belajar tentang macam-macam segmentasi gitu ya. Bisa gabungan atau bisa satu, dan kemudian ada psikografis dan lain-lain. Dan yang terakhir pemosisian produk di benak konsumen supaya ketika ingat produk kita, ingat merek kita, mereka yang teringat atau yang terngiang di kepala itu apa? Benar citra merek yang citra merek tertentu. Begitu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak atensinya hari ini. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, see you semuanya dan sukses kelasnya. Terima kasih.